Pasangan Hasbi Hasidiki Jayabaya Haji Amir Hamzah resmi mendaftar di KPU Kabupaten Lebak, Banten. Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Hasbi Hasidiki Jayabaya dan Haji Amir Hamzah resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum KPU Lebak pada Kamis 29 Agustus 2024. Mereka menjadi pasangan calon pertama yang mendaftar dalam Pilkada 2024 tahun ini. Pasangan tersebut tiba di KPU Kabupaten Lebak tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan mereka disambut oleh Sekretaris KPU Lebak dan komisioner dan upacara adat tarian. Partai pendukung PDIP, Perindo, Golkar, Demokrat, P3, Hanura, dan Gelora yang menjadi partai pengusung pasangan ini turut hadir mendampingi mereka. Hasbi Hasidiki Jayabaya Haji Amir Hamzah menjadi pasangan yang pertama mendaftar ke KPU Lebak. Ketua KPU Lebak Dewi Hartini mengatakan, "Selamat datang di KPU Lebak. Beginilah wajah KPU Lebak, tapi dengan tempat yang sempit kita bisa berdekatan dan bisa lebih akrab," kata Ketua KPU Lebak Dewi Hartini. KPU Lebak mengusung Pilkada 2024 dengan riang gembira dan martabat. Ia berharap pesta demokrasi tidak menjadi perpecahan masyarakat. Beda pilihan boleh, tapi bicara Kabupaten Lebak harus tetap satu, tegasnya. Masih kata Dewi, proses pendaftaran calon bupati dan wakil bupati ini berlangsung sesuai dengan peraturan dan jadwal pencalonan pada hari pertama, yaitu tanggal 29 Agustus. Namun, hari ini sudah ada satu pasangan yang mendaftar. Kami berterima kasih kepada pasangan calon yang telah mendaftar dan sudah menyerahkan dokumen pendaftaran. Alhamdulillah, pasangan Koalisi Bersahaja hari ini diterima oleh Ibu Ketua KPU dan seluruh persyaratan telah terpenuhi. Alhamdulillah secara lengkap 100%, tidak ada masalah, tidak ada ganjalan suatu apapun. Semoga niat baik kita menyelenggarakan tidak memecah belah antara pendukung, karena kita memiliki tiga bakal calon yang berbeda. Kita harapkan pemilu ini sesuai dengan statementnya KPU Lebak, politik yang riang gembira. Alhamdulillah. Allah, kita sih selalu berkomunikasi dengan partai-partai pengusung. Tentu setiap partai pengusung punya usulan-usulan yang berbeda yang dikaji oleh kita sebagai satu kesatuan tim pemenangan. Jadi dalam partai politik pengusung pasangan Bersahaja ini, mereka itu bukan di luar, tapi mereka di dalam. Kita sebagai keluarga besar pasangan Koalisi Bersahaja. Terima kasih, Pak. Cukup. Sopian dari Media Kabar Daerah, Pak. Oke, lanjut, silakan. Maaf, pertanyaannya jangan yang sama ya. Iya, siap. Ayo, oke, lanjut. Assalamualaikum Bapak Bacabu, Bapak Hasbi. Kalau Bapak nanti terpilih jadi Bupati Lebak, dalam menghadapi era global ini, bagaimana langkah ke depan Bapak untuk milenial, Pak, kaum milenial, terutama kalian dalam di bidang digital untuk usaha mereka pribadi atau UMKM? Jadi, alhamdulillah, terima kasih pertanyaannya. Memang ini termasuk salah satu dalam visi misi kami. Kami ingin menerapkan apa yang kami sebut sebagai Perda Digitalisasi Desa. Karena kita paham sekarang masyarakat desa ini dalam konteks politik sekarang sudah antipati dan juga skeptis terhadap politik. Kedepan kita juga ingin bekerjasama dengan para partai politik pengusung bahwa kantor-kantor gedung DPC itu harus kantor-kantor yang ramah anak muda. Mereka mau dulu nongkrong di kantor-kantor DPC, kita harus mampu menyediakan internet gratis di kantor-kantor DPC supaya mereka tertarik. Memang perlu dipahami sekarang di era digital ini segala sesuatu bisa kita lakukan secara online. Yang menjadi permasalahan dari 340 desa, 5 kelurahan, Kabupaten Lebak, 1.827 kampung, ini masih banyak masyarakat yang belum paham terkait digital, teknologi. Makanya ke depan kami ingin menerapkan Perda Digitalisasi Desa supaya di setiap desa itu punya gedung misalnya 2x2 plus 1 komputer gratis, itu dipakai untuk masyarakat desa. Jadi kalau jika terpilih ke depan program prioritas untuk Kabupaten Lebak, itu aja Pak. Itu
pertanyaannya jadi visi misi lagi nih. Memang kebetulan, insya Allah bila mana Allah mengizinkan masyarakat Lebak memberikan amanah kepada saya dan Pak Amir untuk memimpin Lebak selama 5 tahun ke depan, yang paling menjadi permasalahan adalah infrastruktur jalan. Kita ini Kabupaten Lebak, secara teritorial, pemerintah Kabupaten Lebak ini memiliki kewajiban terhadap 773,9 km jalan kabupaten, yang mana kita sudah turun di lapangan 70-80% ini jalan kabupaten ini sudah sangat baik. Tapi jalan desa sendiri ada 1.617 km, yang mana hanya baru 393 km yang dijadikan poros desa. Artinya masih ada 1.224 km jalan yang masih kurang baik. Ini sebetulnya bisa kita dorong melalui dana desa, karena setelah ada undang-undang desa, optimalisasi keuangan desa ini pertama menyentuh kepada infrastruktur. Kita ingin mengedepankan penyelenggaraan negara yang berlandaskan asas proporsionalitas dan keadilan. Memang ini paling penting infrastruktur. Bagaimana para petani, mereka kalau hasil panen bisa dijual ke pasar induk. Bagaimana para petani dari luar kecamatan kota, misalnya di Cigemblong, di Cilograng, di Bayah, di Panggarangan, di Cihara, mereka kalau punya hasil panen itu nggak perlu lagi dibeli oleh tengkulak, tapi kan mereka harus memiliki juga kendaraan. Sedangkan kendaraan ini membutuhkan infrastruktur yang baik. Memang saya dengan Pak Amir berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur jalan desa melalui Impres nomor 3 pembangunan infrastruktur desa.